Apakah Anda tahu bahwa terlalu baik sebenarnya bisa menghambat kebahagiaan dan kepuasan sejati? Dalam upaya kita yang terus-menerus untuk disukai dan diterima, kita sering terjebak dalam siklus pemberian tanpa henti, lupa menarik garis di mana kemurahan hati berakhir dan pengabaian diri dimulai. Hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip Buddha dapat mengajarkan seni hidup seimbang. Bagaimana memberi tanpa kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Saat kita menyelami diskusi ini, ingatlah bahwa setiap momen yang kita habiskan untuk mempelajari cara menyeimbangkan kebaikan dengan rasa hormat pada diri sendiri adalah langkah menuju kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Jika Anda menemukan nilai dalam wawasan ini, satu klik pada tombol berlangganan dapat membantu kami berbagi lebih banyak strategi peningkatan hidup ini dengan Anda. Dan percayalah, Anda tidak ingin melewatkan satupun bagian dari diskusi ini, karena setiap menit dipenuhi dengan ide-ide transformasional yang mungkin saja mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Jadi tetaplah bersama kami saat kita belajar dari kebijaksanaan kuno tentang cara menghormati batasan sambil menumbuhkan hubungan yang benar-benar penting. Mari kita mulai pada perjalanan ini menuju kesadaran diri dan hidup penuh kesadaran. Menavigasi garis tipis antara kemurahan hati dan pengabaian diri adalah sesuatu yang banyak dari kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap mengatakan ya untuk setiap permintaan, baik itu dari rekan kerja, teman, atau keluarga. Keinginan untuk selalu menjadi penolong dapat membawa kita ke jalan di mana kebutuhan kita sendiri secara konsisten ditempatkan di urutan terakhir. Meskipun niat di balik tindakan kita mungkin murni, realitanya adalah pendekatan yang tidak seimbang terhadap kebaikan dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan hilangnya diri sendiri. Buddhisme dengan ajarannya yang mendalam tentang jalan tengah menawarkan perspektif berharga tentang menemukan keseimbangan. Jalan tengah mengajarkan kita untuk menghindari ekstrim, mempromosikan jalan moderasi dan kesadaran dalam semua aspek kehidupan. Konsep ini sangat relevan ketika kita mempertimbangkan bagaimana kita mengelola hubungan dan energi pribadi kita. Dengan mengikuti jalan ini, kita belajar untuk memberi tanpa menghabiskan sumber daya kita sendiri. Mengenali bahwa kesejahteraan kita sama pentingnya dengan kesejahteraan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jelajahi skenario yang mungkin terdengar familiar. Anda sedang bekerja dan pekerjaan Anda sudah penuh dengan tugas-tugas Anda sendiri. Lalu seorang rekan meminta bantuan untuk sebuah proyek. Anda mengatakan ya, karena ingin dianggap kooperatif dan membantu. Awalnya, rasanya menyenangkan untuk dibutuhkan. Tetapi seiring pola ini berulang, Anda menemukan pekerjaan Anda sendiri menderita, tingkat stres meningkat, dan energi Anda menyusut. Di sini, Buddhisme tidak hanya menyarankan, tetapi bersikeras pada pentingnya kebijaksanaan dalam kemurahan hati. Ini meminta kita untuk sadar akan kapasitas kita dan memberi dengan cara yang berkelanjutan, bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu, konsep kesadaran diri dalam Buddhisme sangat penting di sini. Ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan motivasi kita untuk menjadi terlalu akomodatif. Apakah kita mencari persetujuan, takut konflik, atau mungkin berusaha mempertahankan citra sebagai orang yang tak tergantikan? Refleksi ini dapat mengungkap ketidakamanan yang lebih dalam, yang mendorong kita untuk mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan kita demi persetujuan orang lain. Ajaran ini membimbing kita menuju pola pikir yang lebih sehat, di mana kita menghargai diri kita sendiri cukup untuk menetapkan batasan dan menghormati batas kita sendiri. Penghormatan diri ini bukan tentang mengatakan tidak kepada semua permintaan, tetapi lebih tentang mengembangkan kemampuan untuk mengetahui kapan ya benar-benar bermanfaat dan kapan itu mungkin merugikan kesejahteraan kita. Ini tentang memahami dan mengkomunikasikan kapasitas kita dengan jujur, yang tidak hanya melestarikan energi kita, tetapi juga membangun hubungan yang lebih otentik dan hormat. Ketika kita bertindak dari tempat keseimbangan yang sejati, kita lebih siap untuk mendukung orang lain tanpa merugikan diri kita sendiri. Mempraktikkan ini bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil. Bisa sesederhana meminta perpanjangan tenggat waktu ketika Anda kewalahan atau memilih untuk menolak undangan ketika Anda membutuhkan waktu untuk mengisi ulang.
Setiap tindakan pengambilan keputusan yang penuh kesadaran memperkuat gagasan jalan tengah dan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang harmonis dan kurang stres. Saat kita melanjutkan jalan ini, kita secara bertahap belajar untuk menggantikan rasa bersalah dengan pemahaman dan ketakutan akan penolakan dengan keyakinan pada harga diri kita. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah maju adalah langkah menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buddhisme tidak hanya memberi kita teori, tetapi juga menawarkan aplikasi praktis yang dapat mentransformasi interaksi sehari-hari kita dan mengarah pada pertumbuhan pribadi yang mendalam. Menetapkan batasan sangat mirip dengan merawat taman pribadi. Ini tentang menumbuhkan apa yang berkembang, memangkas apa yang tidak melayani kita, dan melindungi ruang dari kekacauan. Dalam ajaran Buddha, konsep menjaga batasan pribadi sangat penting untuk mengembangkan rasa hormat pada diri sendiri dan kedamaian. Ini tentang mengenali bahwa sumber daya mental dan emosional kita terbatas dan memperlakukan mereka dengan perhatian dan penghormatan yang sama, seperti ruang suci dalam Buddhisme. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap prinsip perawatan diri, yang berakar pada keyakinan bahwa perdamaian batin mengarah pada perdamaian luar. Filsafat ini mengajarkan kita bahwa tanpa batasan yang jelas, kehidupan kita bisa menjadi kacau, membuat kita merasa lelah dan stres. Ini mirip dengan taman yang dibiarkan tidak terurus. Tanpa batasan, segala sesuatu dari gulma hingga hewan liar bisa masuk, mengambil nutrisi dan ruang yang dibutuhkan oleh tanaman yang ingin kita tumbuh subur. Ketika kita berbicara tentang menetapkan batasan, kita benar-benar berbicara tentang keberanian untuk menghormati kebutuhan dan batasan kita sendiri. Menetapkan batasan bukanlah hal yang egois, itu sebenarnya tindakan kasih sayang pada diri sendiri yang mendalam. Buddha mengajarkan bahwa kasih sayang dimulai dengan diri sendiri. Anda tidak bisa memberi dari cangkir yang kosong, dan dengan menjaga energi kita, kita memastikan kita memiliki cukup untuk diberikan kepada orang lain dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Jadi bagaimana kita mulai menetapkan batasan ini? Ini dimulai dengan kesadaran diri. Kita perlu memahami apa yang kita hargai, batasan kita, dan berapa banyak yang bisa kita berikan tanpa merasa dendam atau kelelahan. Ini tentang menyadari interaksi kita dan energi yang kita izinkan masuk ke ruang pribadi kita. Kesadaran ini, komponen utama dari praktik Buddha, melibatkan mengamati emosi dan reaksi kita tanpa penilaian, yang dapat memberitahu kita kapan batasan perlu ditetapkan. Misalnya, jika Anda secara konsisten merasa lelah setelah berinteraksi dengan seseorang tertentu, itu mungkin tanda bahwa tuntutan emosional terlalu tinggi dan batasan diperlukan. Ini tidak berarti memutuskan hubungan atau interaksi, tetapi bisa melibatkan menetapkan batasan pada jumlah waktu yang Anda habiskan, jenis dukungan yang Anda tawarkan, atau seberapa terlibat secara emosional Anda menjadi. Mengimplementasikan batasan ini bisa menantang, terutama jika kita takut akan reaksi orang lain. Namun, jalan Buddha mengajarkan kita bahwa sifat sejati kita tidak ditentukan oleh opini atau harapan orang lain. Dengan lembut tetapi tegas menetapkan batasan, kita menyatakan bahwa kesejahteraan kita adalah prioritas yang dapat mengarah pada rasa hormat yang lebih besar dari orang lain dan hubungan yang lebih dalam dan lebih otentik. Penting juga untuk, secara teratur, meninjau dan menyesuaikan batasan karena kehidupan dan hubungan kita berkembang. Apa yang berhasil pada satu tahap kehidupan mungkin tidak sesuai di tahap lain. Sama seperti taman yang berubah dengan musim, batas emosional, dan mental kita perlu adaptif. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya melindungi energi dan kesejahteraan kita, tetapi juga menumbuhkan ruang di mana diri terbaik kita bisa berkembang. Inilah esensi sejati dari hidup sesuai dengan ajaran Buddha, mengenali saling keterkaitan semua hal dan menjaga harmoni di dalam diri kita, sehingga kita dapat memperluasnya keluar. Mudah untuk jatuh ke dalam kebiasaan terus-menerus mencari persetujuan orang lain. Pengejaran tanpa henti ini seringkali berasal dari pengalaman awal, di mana kita belajar bahwa nilai kita terkait langsung dengan seberapa banyak orang lain menghargai kita. Kita semua pernah merasakan lonjakan kepuasan ketika usaha kita diakui dan dipuji. Tetapi apa yang terjadi ketika pujian itu menjadi sumber utama harga diri kita?
Disinilah kita menemukan diri kita memberi lebih dari yang kita miliki. Menghabiskan cadangan kita hanya untuk mendengar kerja bagus atau melihat anggukan persetujuan. Buddhisme mengajarkan kita tentang bahaya dari lampiran ini pada validasi eksternal. Menurut pemikiran Buddha, pengejaran persetujuan dapat mengarah pada siklus ketergantungan yang mengurangi sifat sejati kita dan pertumbuhan pribadi. Siklus ini bisa sangat merusak karena mengalihkan fokus kita dari perkembangan internal ke validasi eksternal, menyebabkan kita kehilangan kontak dengan nilai-nilai dan etika kita sendiri. Sebagai gantinya, kita memainkan peran yang diharapkan dari kita, seringkali mengabaikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri dalam prosesnya. Konsep anatta, non-diri, dalam Buddhisme, menantang kita untuk melampaui ego dan diri yang haus akan pengakuan. Ini mendorong kita untuk melihat bahwa diri ini, yang membutuhkan afirmasi konstan, adalah ilusi, sementara dan selalu berubah. Dengan memahami anatta, kita belajar untuk mengurangi lampiran kita pada diri ini dan kebutuhannya yang tak pernah puas, termasuk kebutuhan akan validasi eksternal. Saat kita mempraktikkan pelepasan ini, kita mulai menemukan rasa damai dan stabilitas yang tidak bergantung pada opini dan suasana hati orang lain. Selain itu, Buddhisme menyoroti pentingnya validasi diri dan motivasi intrinsik. Dhamma mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam, bukan dari pujian atau kritik orang lain. Dengan mengalihkan perhatian kita ke dalam dan fokus pada integritas, pribadi dan kesadaran diri, kita menumbuhkan rasa diri yang lebih kuat, yang tidak bergantung pada sumber eksternal untuk kebahagiaan atau validasi. Fokus ke dalam ini memberdayakan kita untuk bertindak dengan cara yang harmonis, dengan keyakinan mendalam kita, bukan menyesuaikan diri dengan apa yang kita pikir orang lain harapkan dari kita. Secara praktis, melepaskan kebutuhan akan persetujuan, memerlukan kesadaran dan kesadaran. Ini melibatkan mengenali momen-momen ketika tindakan kita didorong oleh keinginan untuk menyenangkan atau mengesankan orang lain, bukan oleh apa yang benar-benar terbaik untuk kita atau sesuai dengan nilai-nilai kita. Ini juga berarti sadar akan sifat sementara dari pujian dan kritik. Seperti halnya pujian tidak mendefinisikan Anda, demikian pula kritik. Masing-masing hanyalah awan yang lewat di langit luas pengalaman kita, bukan sesuatu untuk membangun fondasi di atasnya. Selain itu, menumbuhkan kasih sayang pada diri sendiri sangat penting dalam proses ini. Saat kita mengurangi ketergantungan pada validasi eksternal, kita juga harus belajar untuk bersikap baik dan memaafkan diri sendiri. Kasih sayang pada diri sendiri memungkinkan kita menerima ketidaksempurnaan kita dan mengakui usaha kita tanpa penilaian keras atau kritik diri. Ini mendorong kita untuk merayakan kemajuan kita dan mengakui upaya kita, bahkan ketika mereka tidak diperhatikan oleh orang lain. Untuk benar-benar membebaskan diri dari perangkap mencari persetujuan, kita juga harus merangkul praktik hidup secara autentik. Ini berarti membuat pilihan yang beresonansi dengan keyakinan inti kita dan mengekspresikan diri kita dengan jujur dan terbuka, terlepas dari bagaimana kita pikir orang lain mungkin bereaksi. Ini tentang memiliki keberanian untuk menjadi diri kita, yang sebenarnya di dunia yang terus-menerus mencoba membentuk kita menjadi sesuatu yang lain. Dalam pencarian kita akan harmoni dan koneksi, penting bagi kita untuk mendekati hubungan kita dengan kesadaran dan niat yang sama yang kita bawa ke area lain dalam hidup kita. Buddhisme menekankan nilai sangha atau komunitas, menyoroti betapa pentingnya mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Disinilah, dalam interaksi memberi dan menerima, esensi sejati dari hubungan yang seimbang menjadi fokus. Pikirkan setiap hubungan sebagai bibit. Untuk berkembang, ia membutuhkan lingkungan yang menyuburkan, perhatian teratur, dan perawatan bersama. Tetapi apa yang terjadi ketika tanaman dibiarkan di tanah tandus atau ketika ia menerima air tetapi tidak sinar matahari? Ia berjuang untuk bertahan hidup, dan seringkali, meskipun semua usaha kita, ia gagal berkembang. Demikian pula, ketika kita menginvestasikan waktu dan emosi kita ke dalam koneksi yang tidak timbal balik, kita seperti tukang kebun yang menyiram sebidang tanah mati. Inilah sebabnya mengapa ajaran Buddha mendesak kita untuk berlatih pembedaan dalam interaksi kita.
Dengan memilih untuk terlibat dengan mereka yang juga berinvestasi pada kita menumbuhkan hubungan yang tidak hanya timbal balik, tetapi juga regeneratif. Selain itu, pembedaan bukan tentang menghakimi orang lain dengan keras, tetapi memahami keseimbangan alami dari hubungan. Dalam Buddhisme, ada ajaran mendalam tentang jalan tengah, yang mendukung pendekatan seimbang terhadap kehidupan, menghindari ekstrim. Filsafat ini dapat diterapkan dengan indah pada bagaimana kita mengelola ikatan sosial kita. Jika kita melihat diri kita selalu berada di ujung pemberian, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang dan menyesuaikan kembali. Apakah hubungan ini melayani kita sebaik kita melayani mereka? Jika tidak, mungkin sudah waktunya untuk memperkenalkan beberapa batasan. Batasan tidak berarti mendirikan tembok atau menutup orang lain. Sebaliknya, mereka seperti pedoman yang kita tetapkan tentang bagaimana orang lain dapat memperlakukan kita, apa yang kita bersedia terima, dan seberapa banyak dari diri kita yang bersedia kita bagikan. Mereka membantu kita melestarikan energi emosional kita dan menjaga semangat kita tetap utuh. Gautama Buddha pernah berkata, Anda sendiri, sebanyak siapapun di seluruh alam semesta, pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang Anda. Ini adalah panggilan untuk mengenali nilai kita sendiri dan memastikan bahwa hubungan yang kita pertahankan mencerminkan rasa hormat dan cinta ini kembali kepada kita. Penting juga untuk merenungkan sifat hubungan yang kita hargai. Apakah mereka mendorong pertumbuhan kita, atau menjaga kita tetap terikat pada tanah? Sama seperti pohon yang tumbuh menuju cahaya, begitu pula hubungan kita harus mendorong kita maju, mendorong kita untuk mencapai ketinggian baru. Ketika kita terlibat dengan orang-orang yang memahami dan menghargai perjalanan kita, percakapan dan interaksi kita menjadi pengalaman yang memperkaya, masing-masing menambahkan lapisan kebahagiaan dan wawasan pada kehidupan kita. Mari kita juga mempertimbangkan peran kasih sayang dalam menumbuhkan koneksi kita. Kasih sayang adalah salah satu pilar praktik Buddha. Merasakan dengan dan untuk orang lain. Ketika diterapkan pada hubungan, kasih sayang memungkinkan kita hadir dengan orang lain di saat-saat sulit mereka tanpa kehilangan diri kita dalam prosesnya. Ini membantu kita menawarkan dukungan yang penuh kesadaran dan hormat terhadap batasan kedua belah pihak. Dalam praktiknya, menumbuhkan hubungan yang seimbang berarti mengambil inventarisasi koneksi kita saat ini, yang mana yang membuat kita merasa berenergi, yang mana yang membuat kita lelah. Ini tentang memilih untuk berinvestasi lebih dalam pada yang pertama, dan mempertimbangkan kembali atau mendefinisikan ulang keterlibatan kita dengan yang terakhir. Ini tidak berarti meninggalkan orang-orang di masa-masa sulit, tetapi mengenali kapan sebuah hubungan secara fundamental tidak seimbang dan menangani ini dengan cara yang jujur dan penuh perhatian. Mengatakan tidak seringkali terasa tidak nyaman, terutama di dunia yang tampaknya terus-menerus menuntut lebih dari kita. Namun, ini adalah salah satu praktik paling mendalam dalam perawatan diri dan kesadaran yang diajarkan oleh Buddhisme. Ini tentang memahami dan menetapkan batasan kita, mengenali bahwa setiap tidak menawarkan ya untuk sesuatu yang lain, mungkin ya untuk istirahat, ruang pribadi, atau mengejar minat kita sendiri. Buddhisme menempatkan penekanan besar pada konsep hidup penuh kesadaran, yang melibatkan kesadaran yang tajam tentang bagaimana tindakan kita beresonansi melalui kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ketika kita setuju dengan setiap permintaan, secara tidak sadar, tindakan kita mungkin mengatakan ya, tetapi jiwa kita sering merasakan tidak yang bergema. Setiap kali kita menghormati suara batin ini dan menetapkan batasan, kita mempraktikkan prinsip Buddha yang utama, jalan tengah. Jalan ini mengajarkan kita untuk menghindari ekstrem, mendorong kehidupan yang menumbuhkan keseimbangan dan harmoni antara memberi kepada orang lain dan memberi kepada diri kita sendiri. Ketika Anda menemukan keberanian untuk mengatakan tidak, Anda tidak hanya menghemat energi fisik Anda, tetapi juga melestarikan kesehatan mental dan emosional Anda. Pikirkan tentang terakhir kali Anda setuju dengan sesuatu secara enggan. Apakah Anda merasa damai dengan keputusan Anda, atau apakah itu menciptakan kekacauan batin? Seringkali, tekanan yang kita rasakan dari terlalu banyak berkomitmen adalah sinyal dari diri kita yang lebih dalam,
memberitahu kita bahwa keseimbangan kita terganggu. Dengan mengatakan tidak, kita menghormati panduan internal ini, memprioritaskan kesejahteraan kita, dan menyelaraskan tindakan kita dengan kapasitas sejati kita. Selain itu, ketika kita tegas mengatakan tidak, kita mengajarkan orang lain tentang nilai-nilai dan batasan kita. Ini sangat penting dalam menumbuhkan hubungan yang tidak hanya hormat, tetapi juga benar-benar mendukung. Hubungan berkembang di bawah pemahaman dan rasa hormat bersama, dan dengan mengkomunikasikan batasan kita dengan jelas, kita membantu orang lain memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan kita. Ini menghilangkan ambiguitas dan menetapkan kerangka kerja yang jelas di mana interaksi sehat dapat terjadi. Praktik ini juga mengarah pada rasa hormat yang lebih besar pada diri sendiri. Dalam Buddhisme, menghormati diri sendiri sama pentingnya dengan menghormati orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kita tidak dapat benar-benar mencintai dan melayani orang lain jika kita tidak pertama-tama mencintai dan melayani diri kita sendiri. Setiap tindakan mengatakan tidak dapat dilihat sebagai tindakan cinta diri. Ini adalah deklarasi bahwa Anda menghargai kebutuhan Anda sendiri dan bersedia melindunginya. Rasa hormat ini kemudian memancar keluar, mengundang orang lain untuk memperlakukan Anda dengan tingkat rasa hormat yang sama. Selain itu, mengatakan tidak bisa menjadi praktik kesadaran yang mendalam. Ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi situasi di tangan, bukan beroperasi secara autopilot. Saat jeda ini adalah kesempatan untuk merenung. Apakah permintaan ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Akankah ini menambah kehidupan saya atau menguranginya? Apakah ada kebutuhan nyata untuk keterlibatan saya? Dengan terlibat dalam refleksi ini, kita mempraktikkan kesadaran, membuat keputusan yang penuh pertimbangan dan disengaja. Pada akhirnya, belajar mengatakan tidak bukan tentang menolak peluang atau menutup hubungan. Ini tentang membuat pilihan, sadar yang mendukung kesejahteraan Anda, dan memungkinkan Anda terlibat dengan dunia dengan cara yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Sama seperti pohon yang menghemat sumber dayanya selama bulan-bulan musim dingin yang keras untuk mekar di musim semi, kita juga harus menghemat energi kita pada saat-saat tertentu untuk memastikan kita dapat sepenuhnya terlibat dalam momen-momen yang benar-benar penting. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan hari ini. Ingatlah, setiap kali Anda mengatakan tidak, Anda tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga menyiapkan panggung untuk kehidupan yang lebih sehat dan seimbang. Ini adalah praktik yang tidak hanya meningkatkan kedamaian Anda sendiri, tetapi juga memperkaya kehidupan di sekitar Anda dengan keindahan hidup penuh kesadaran. Jika Anda ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana ajaran Buddha dapat mentransformasi area lain dalam hidup Anda, lihat video-video yang disarankan di layar Anda. Teruslah menyelami dan berkembang bersama kami di jalan pencerahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Buddha refleksi hidup ini, dan sampai jumpa lagi. Semoga Anda menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap pilihan yang Anda buat. Namaste.